Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan berkumpul untuk diskusi tentang penelitian tindakan sekolah. Yang pertama yang saya hormati dosen pembimbing Profesor Dr. Ahmad Fauzan, MPD, MSc, dan serta rekan-rekan, di mana di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Rozak Al-Fajri, yang kedua Dian Permatasari, dan yang ketiga Ditya Erika Febriani. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Dian. Kepada Saudari Dian, saya persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Penelitian Tindakan Sekolah atau PTS. Penelitian tindakan sekolah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja sistem pendidikan dan mengembangkan manajemen sekolah agar menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. PTS dapat didefinisikan sebagai tindakan ilmiah yang dilakukan kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk memecahkan masalah di sekolah atau madrasah yang menjadi tanggung jawabnya menurut Mill tahun 2003, Stringer 2004, Glickman 2007, dan Hopkins 2008. Fokus penelitian yang dilakukan oleh kepala sekolah sekitar supervisi klinis, menyangkut aspek akademik seperti proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru-guru, meningkatkan kemampuan guru dalam membelajarkan siswa di kelas, termasuk dalam hal membuat perencanaan, penggunaan media, membuat alat tes, implementasi, pembelajaran inovatif, dan lain-lain. Sedangkan PTS yang dilakukan oleh pengawas sekolah, sasarannya adalah tugas-tugas manajerial kepala sekolah dan yang berkenaan dengan tugas-tugas akademik guru-guru. Selanjutnya, adanya penelitian tindakan sekolah didasarkan oleh alasan-alasan, diantaranya yang pertama, dirasakan adanya masalah pada sistem pendidikan atau manajemen sekolah. Yang kedua, prestasi kerja atau pencapaian sistem pendidikan atau manajemen sekolah menurun dan tidak optimal sehingga menghambat peningkatan mutu. Masuk kepada tujuan PTS. Yang pertama yaitu memperbaiki kondisi saat ini yang terjadi di sekolah. Kedua, meningkatkan mutu isi, masukan, proses, hasil pendidikan, manajemen, dan pembelajaran termasuk mutu guru, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran yang mampu menciptakan siswa yang kreatif, inovatif, pemecah masalah, berpikir kritis, dan bernaluri kewirausahaan. Ketiga, meningkatkan kemampuan profesional sebagai kepala sekolah atau madrasah. Keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap kreatif, inovatif, pemecah masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan dalam memperbaiki mutu pendidikan. Dan yang kelima, membimbing guru dalam membuat proposal, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang diadakan di sekolah. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip PTS. Agar PTS dapat dilakukan dengan baik, sejumlah prinsip berikut patut dipedomani menurut Setiadin tahun 2007. Di antaranya yang pertama, problem emergency, yaitu setiap kegiatan supervisi selalu ada masalah. Karena itu, masalah tersebut harus dipandang oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah sebagai sesuatu yang mendesak untuk dipecahkan. Yang kedua, problem oriented, yaitu bahwa PTS harus difokuskan pada pemecahan masalah mendesak secara terprogram, sistematis, dan langsung. Ketiga, multi-ways, ialah bahwa masalah-masalah yang ditemui dalam supervisi dapat dipecahkan melalui berbagai macam cara. Yang keempat, continue repeated,
yaitu pemecahan masalah yang dilakukan haruslah berulang-ulang sampai benar-benar selesai atau tuntas. Yang kelima yaitu thematic evaluation, ialah bahwa tindakan peneliti dilakukan dalam rangka evaluasi dan refleksi untuk pemecahan masalah yang dihadapi terkait supervisi. Dan yang keenam yaitu kolaboratif, bahwa agar tindakan yang dilakukan korespondensi dengan masalahnya, maka diperlukan kolaborasi antara peneliti dan terteliti. Kemudian karakteristik dari PTS menurut Wayan Amerika Serikat tahun 2010, PTS memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas akademik melalui kegiatan supervisi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kedua, dikerjakan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah sebagai pelaku supervisi. Yang ketiga, dilakukannya tindakan yang perbaikan secara terencana dan sistematis serta berulang-ulang. Dan yang keempat, bersifat praktis dan hasilnya dapat segera diketahui, tidak seperti penelitian formal lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri PTS akan disampaikan oleh Saudari Ditya. Kepada Saudari Ditya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan Saudari Dian, yaitu mengenai ciri-ciri PTS. Yang pertama yaitu adanya tindakan nyata untuk mengatasi masalah. Ini ciri yang paling utama. Yang kedua, didasarkan pada masalah nyata yang dihadapi kepala sekolah atau madrasah. Yang ketiga, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Yang keempat, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Yang kelima, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan praktik manajemen sekolah yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran. Yang terakhir, dilaksanakan minimal 2 siklus. Setiap siklus ada 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, etika dalam PTS. Yang pertama, bersikap jujur, misalnya dengan tidak plagiat, tidak fiktif, dan tidak mengubah data, serta menuliskan sumber atau referensi yang dikutip. Yang kedua, tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah atau madrasah. Yang ketiga, tidak mengganggu proses pembelajaran dan tugas mengajar guru maupun kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah. Yang keempat, tidak banyak menyita waktu dalam pengamatan, observasi, dan cara pengambilan data lain di luar proses tindakan. Yang kelima, meminta izin kepada orang-orang yang diteliti. Yang keenam, menjamin kerahasiaan data responden yang diteliti. Selanjutnya, siklus PTS terlihat pada bagan. Yang pertama, rencana tindakan. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan perencanaan, yaitu yang pertama menetapkan sasaran serta objek penelitian yang berada di wilayah binaannya. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan diobservasi dan yang akan dievaluasi. Yang ketiga, menetapkan bentuk pedoman observasi dan alat pengumpul data yang lain serta teknik pengumpulan datanya. Yang keempat, menetapkan jenis data yang dikumpulkan serta menganalisisnya. Yang kelima, menetapkan siapa pengumpul datanya, apakah oleh peneliti atau dibantu oleh orang lain sebagai observer. Yang keenam, menetapkan cara-cara melakukan refleksi dan siapa saja yang terlibat ketika melakukan refleksi. Yang ketujuh, menetapkan tindakan yang akan dilakukan dan dengan tindakan tersebut diduga mampu memberikan dampak perbaikan atau peningkatan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan kriteria keberhasilan dari tindakan yang dilakukan melalui penetapan indikator-indikator keberhasilan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan tindakan. Tahap ini adalah fase lanjutan setelah tahap perencanaan dianggap telah memadai untuk diimplementasikan. Tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah perlakuan yang direncanakan di tahap perencanaan.
yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih meningkat. Selanjutnya, observasi. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan berdasar kepada kesepakatan semula yang telah tertuangkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, pedoman pengamatan menggunakan instrumen yang telah disepakati di awal ketika perencanaan tindakan dibuat. Seorang observer harus mengerti benar apa yang harus dilakukannya ketika melakukan pengamatan, seperti bagaimana cara mengisi pedoman observasi, apakah dengan teli, dengan deskripsi, atau checklist. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, sebelum dilakukan refleksi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap data kualitatif atau data kuantitatif. Ketika terjadi keraguan terhadap beberapa data dilakukan triangulasi ke pihak atau sumber lain. Selanjutnya, hasil analisis data ini dijadikan bahan untuk refleksi, yaitu dengan mendiskusikan perolehan data yang telah dianalisis tadi. Apakah telah mencapai ketentuan yang diharapkan sesuai dengan yang disepakati pada perencanaan atau belum sama sekali. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ditya. Materi selanjutnya tentang teknik pengumpulan data akan saya sampaikan sendiri. Teknik pengumpulan data penelitian tindakan sekolah. Yang pertama adalah tes, yang kedua observasi, dan yang ketiga wawancara. Dan keempat kuesioner, serta yang terakhir yaitu dokumentasi. Analisis data PTS. Analisis data dan interpretasi data terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Karena penelitian tindakan adalah penelitian yang bersifat dialektik, yaitu perencanaan, tindakan yang diserta dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data, dan interpretasi data. Perencanaan baru, tindakan dan pengumpulan data, serta analisis dan interpretasi data lagi dan seterusnya. Namun, perlu diingat bahwa meskipun analisis data dan interpretasi data dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan penelitian tindakan, tetapi perlu dihindari analisis dan interpretasi data yang terlalu dini. Hal ini dilakukan untuk menghindari penarikan kesimpulan yang dilakukan secara tergesa-gesa atau secara terlalu cepat. Menurut G. A. Miles pada tahun 2000, mengemukakan beberapa teknik analisis data pada penelitian tindakan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tema-tema dari data yang terkumpul melalui proses induktif dapat didefinisikan menjadi tema-tema tertentu. Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlukan secara umum. Yang kedua, membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket. Pengkodean ini dapat dilakukan untuk mengelompokkan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan sebagainya. Yang ketiga, mengajukan perantara kunci. Pertanyaan kunci membantu mensistematiskan data yang dapat membentuk informasi yang bermakna. Yang keempat, peta konsep memetakan secara visual faktor-faktor yang terkait dengan subjek, data, proses pembelajaran, masalah, dan sebagainya. Dan yang kelima, analisis faktor yang mendahului dan mengikuti. Yang keenam, penyajian hasil temuan dalam bentuk tabel, grafik, peta, bagan, gambar, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ketujuh, mengemukakan apa yang belum ditemukan. Baik, itulah hasil diskusi kami tentang penelitian tindakan sekolah. Saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.